Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, Ayah dan Bunda. Selamat datang di rumah kami di Hijrah Coach. Terima kasih sudah mau hadir ya jam 9 pagi ini untuk mengikuti sharing bareng teman-teman dari Hijrah Coach hari ini. Saya Nia Kusuma, Associate Business Coach di Hijrah Coach yang akan menemani Ayah Bunda pada pagi hari ini di webinar series Superhero Mom. Nah, aku mau nyapa dulu nih buat narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk Coach Anissa Rani, ada Coach Abi Masuwili, dan juga Coach Intan Erlita. Sebelum kita mulai, aku pengen cek dulu nih. Silakan ketik di chat box ya, yang udah hadir pada pagi hari ini tuh dari daerah mana aja. Ayo, aku tunggu. Silakan ketik di chat box. Dari daerah mana aja sih teman-teman semuanya? Jakarta Pusat, selamat pagi. Wah, ada dari Lampung, ada Jaksel, Bandung, Karawang, Depok, Bekasi, Dumai, Jombang, mana lagi nih? Surabaya. Ada dari Tokyo, wow, jauh. Terus ada mana lagi? Sebentar, Sidoarjo, Tasikmalaya. Aku mah ada, Mang. Ada Tangsel juga, ada Bandung Barat. Oke, Purbalingga. Banyak sekali ya. Terima kasih loh ya. Ada dari Qatar juga. Thank you for coming. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu ya. Memang ini judulnya Superhero Mom, tapinya kita juga tidak mengeksklud Bapak-bapak juga ya. Boleh kok datang ke sini. Oke. Nah, mini series parenting ini merupakan acara pendukung menuju Mom as Coach nanti di bulan Desember ya. Jadi kita ada mini series setiap bulannya dari mulai September, Oktober, November, nanti big show-nya itu ada di bulan Desember. Nah, berbicara tentang Superhero Mom ini, meskipun judulnya Superhero Mom, tapi kita juga mengapresiasi ayah sebagai superhero juga ya. Superhero-nya seperti apa sih sebenarnya? Karena nggak jarang nih kita mendengar, melihat, membaca bahwa seorang ibu, khususnya ya, akan disebut sebagai superhero, Wonder Woman, kalau dia bisa men-tackle, bisa membereskan ya satu berbeda-beda pekerjaan atau different tasks at the same time. Gitu. Nah, kita akan bahas sedikit tentang multitasking. Apakah multitasking itu membuat kita parents menjadi superhero? Terus kalau seorang ibu nggak bisa multitasking kayak saya, I'm so bad at multitasking. Apakah menjadi less of a mother dan juga less of a wife? Ya. Nah, nanti juga kita akan membahas dari sisi coachingnya gimana sih kalau untuk parent ke anak-anak kita. Seperti biasa, kalau misalkan Bapak dan Ibu ada pertanyaan, feel free untuk mengetik pertanyaannya lewat chat box yang ada di bawah ini. Lalu mari kita nyalakan kameranya ya, boleh ya? Lalu matikan mic-nya, dan boleh juga sambil ngopi bareng sama pasangan, karena kalau kita belajar ilmu parenting, it takes two to tango. Oke, alhamdulillah sudah ada coach narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Jadi kita langsung aja untuk berkenalan dengan Coach Anissa Rani, psikolog, Associate Coach of Hijrah Coach. Oke, Coach, silahkan langsung aja. Terima kasih, Coach Nia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali nih hari ini kita bisa berjumpa kembali atau baru berjumpa lagi di acara Parenting with Hijrah Coach gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat, tetap bahagia, dan insya Allah selalu produktif ya, meskipun ya kita masih memasuki masa era pandemi ini gitu ya.
Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat gitu, karena kita sama-sama belajar bareng, sharing bareng, dan insya Allah bisa bermanfaat untuk semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim manajemen Hijrah Coach yang sudah mengamanahkan saya untuk menjadi salah satu pembicara di kegiatan webinar pagi ini. Kemudian saya juga sangat-sangat memberikan apresiasi yang sangat besar gitu ya kepada Hijrah Coach karena terus secara aktif mengadakan kegiatan-kegiatan produktif, khususnya kegiatan-kegiatan seputar parenting gitu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih kepada para peserta yang sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu paginya gitu ya, yang mungkin harusnya bisa masih mager atau leye-leye atau mungkin mau persiapan ke tempat-tempat wisata atau ke mall gitu ya kalau memungkinkan, tapi masih berkenan untuk menyimak acara pagi ini. Hatur nuhun pisan, terima kasih banyak. Baik, hari ini saya diamanahkan untuk memaparkan materi tentang superhero mom gitu ya. Superhero. Coba kita bayangin dulu bareng-bareng nih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita berbicara tentang superhero gitu ya, itu kan identik dengan sosok atau figur yang hebat gitu ya, punya kekuatan yang luar biasa gitu untuk melakukan satu tindakan yang kepentingannya juga untuk kepentingan umum gitu, kepentingan orang lain gitu. Kemudian superhero itu juga identik dengan punya jurus-jurus gitu atau apa ya, kekuatan-kekuatan super luar biasa gitu yang biasanya tidak dimiliki oleh superhero lainnya gitu. Atau bahkan superhero itu juga diidentikan sebagai sosok yang kalau laki-lakinya tuh ganteng-ganteng gitu ya, kalau yang perempuannya cantik-cantik, selalu harus tampil fresh, perfeksionis, seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam paparan materi kita hari ini. Ternyata label superhero itu juga di sebagian besar kalangan atau di masyarakat umum kita gitu ya, diidentikan juga atau dilabelkan juga kepada para ibu nih gitu ya, sehingga akhirnya kita angkat tema superhero mom. Nah, sebelum saya masuk kepada inti materi, boleh dong ya saya minta tanggapan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian gitu. Kata-kata simpel aja gitu, apa sih kenapa sih gitu ibu-ibu atau mom sekalian itu juga apa ya dijuluki sebagai superhero gitu. Kira-kira atas dasar apa nih? Silahkan berikan komennya atau pendapatnya di kolom chat. 1 atau 2 kata ya, silahkan tolong isikan dalam waktu 1 sampai 2 menit ke depan. Silahkan, mangga nanti kita baca dan bahas sama-sama. Oke, terima kasih udah ada yang masuk. Ibu sebagai multitasking, kuat fisik, mental, dan hati. Ada lagi apa sih? Nurturing, empowering, oke. Oke. Terima kasih yang sudah memberikan pendapatnya. Ada lagi? Silakan dituliskan di kolom chat. Ibu itu harus bisa segalanya. Oke, terima kasih Bu Yasmina. Ada pengorbanan di situ gitu ya. Lagi-lagi ada yang menyebutkan multitasking. Masya Allah, madrasah atau sekolah pertama ya untuk anak-anaknya. Sabar, harus sabar segala hal, harus super sabar. Waduh, oke, pelindung, pengayom. Working mom dan masih harus bebersih rumah, setuju nih ya. Aduh, ada yang bilang ngurus anak angkat galon. Oke, saya tambahin ya, ngurus kelistrikan, mati lampu apa lampu mati gitu nungguin suami pulang lama. Oke, kita juga siap naik-naik tangga ya, contoh nyata. Oke, kuat bertahan menghadapi masalah. Baik, ada lagi? Oke. Tahan banting. Jadi boleh dibanting-banting nih ya. Masya Allah, ini hanya kiasan ya. Oke, baik, baik, baik. Wonder Woman. Baik. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup ya. Tapi boleh aja kalau masih ada yang mau menuliskan. Saya ucapkan terima kasih nih yang sudah berpartisipasi untuk menuliskan pendapatnya di kolom chat ya. Sebelum saya bahas, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Oke.
Ya, sudah aman, Coach. Sudah ya? Oke. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terlihat Coach Yes. Nia? Ya, aman. Oke, aman. Baik, sekarang kita masuk ke dalam inti materi superhero mom. Tadi Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian sudah memberikan komennya gitu ya. Kenapa ibu-ibu itu juga dijuluki sebagai superhero gitu ya. Saya lihat semua jawabannya itu memberikan apresiasi yang positif gitu ya, yang luar biasa atas peran-peran ibu gitu ya. Karena memang tidak dipungkiri bahwa ibu-ibu ini gitu ya sebagai perempuan dan sebagai perannya sebagai ibu itu memiliki kelebihan gitu ya. Di sini saya akan berbicara berdasarkan fakta dan data saja gitu ya sehingga bisa lebih diterima gitu ya. Oke. Why is mom called a superhero gitu ya. Nah, perempuan atau mom itu dikaruniai banyak hal yang berbeda dengan laki-laki atau para ayah gitu ya. Ada banyak hal di sini saya akan memberikan gambaran umumnya saja gitu ya karena kalau disebutkan semuanya pasti banyak sekali gitu ya. Yang pertama, para ibu itu dikaruniai atau dianugerahi oleh Tuhan itu bisa mengandung dan melahirkan. Punten ini mungkin ada sebagian ibu-ibu yang memang masih ikhtiar gitu ya untuk bisa mengandung dan melahirkan. Tapi pada dasarnya Tuhan mengkaruniai seorang ibu untuk bisa mengandung dan melahirkan. Benar ya Bapak Ibu ya, karena sampai sekarang belum ada penelitian bapak-bapak bisa mengandung dan melahirkan kan ya. Oke, coba tunjuk tangan siapa bapak-bapak yang bisa mengandung dan melahirkan. Kelihatannya tidak ada gitu ya. Oke, dan memang tidak ada gitu. Itu dianugerahi hanya untuk perempuan gitu. Kemudian dari melahirkan ini, Masya Allah ya, kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melahirkan generasi-generasi baru. Kemudian yang kedua, ibu itu juga dikaruniai apa? Dikaruniai oleh Tuhan untuk bisa memberikan ASI gitu ya. Wah, ini tidak sembarangan ya ketika kita berbicara mengenai ASI, banyak sekali manfaatnya gitu ya. Dan sampai sekarang juga belum ada laki-laki atau bapak-bapak yang bisa memberikan ASI gitu ya. Jadi ini merupakan special gift dari Tuhan kepada ibu-ibu gitu ya. Apa saja manfaat ASI gitu? Banyak sekali, kurang lebihnya bisa membangun kedekatan antara ibu dan anak gitu. Kemudian banyak kandungan-kandungan vitamin di dalamnya gitu ya. Terus kemudian anak yang diberikan ASI menurut penelitian daya tahan tubuhnya lebih kuat gitu ya. Oke, dan banyak manfaat lainnya. Kemudian ada satu penelitian gitu di bidang kesehatan yang mengatakan bahwa ibu-ibu itu atau perempuan itu menghasilkan zat antibodi yang lebih cepat gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi apa namanya? Ibu-ibu itu kita ini aja refleksi ke diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu atau saya gitu ya merasa badan ini udah mulai kurang enak gitu ya. Nah, biasanya tuh saya akan kadang merasa sedih, aduh udah mulai nggak enak nih, buru-buru deh biasanya pola hidup dibikin sehat lagi, minum vitamin gitu. Karena apa? Karena kita nggak mau lama-lama nih sebagai ibu, karena ya ada yang bilang istilahnya ibu tuh nggak boleh sakit gitu, karena begitu banyak perannya dibutuhkan gitu dalam keluarga, sehingga apa zat antibodinya itu lebih cepat dan akhirnya proses pemulihan kesehatannya menjadi lebih cepat pula gitu. Kemudian ada penelitian juga yang mengatakan bahwa jangkauan penglihatan atau visual ibu itu lebih lebar dibandingkan laki-laki gitu ya. Ya, bisa kita contohnya ini, saya langsung aplikatif saja gitu ya. Contohnya seperti ini. Ketika misalnya ibu sambil masak gitu ya, ibu masih bisa tuh sambil matanya larak-lirik, ada yang ngeliatin misalnya adiknya lagi main, atau nanti sambil masak ngeliatin oh kakaknya sambil ngerjain tugas gitu. Jadi jangkauan visualnya lebih lebar dibanding laki-laki gitu. Nah, ini juga menarik gitu ya, ada penelitian dari King's College yang mengatakan bahwa rata-rata jumlah komunikasi harian itu sebanyak 20.000 kata-kata. Ini lebih 4 kali atau 3 sampai 4 kali lebih banyak dibanding laki-laki gitu ya. Makanya nggak heran ibu-ibu gitu suka dilabelin juga
bawel gitu ya, mama bawel deh gitu, aduh mama pusing, udah bawel gitu, karena memang perangkat komunikasinya sama Tuhan diberikan lebih banyak gitu ya dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki itu sekitar 7.000-an gitu, bahkan kalau perempuan yang banyak bicara itu bisa sampai range 24.000 gitu ya, sampai bahkan katanya kalau kurang dari 20.000 itu menurut penelitian itu tidurnya menjadi tidak nyenyak gitu ya. Oke. Saya juga bisa menganalogikan gini, seperti misalnya profesi saya gitu ya sebagai seorang psikolog yang banyak menggunakan komunikasi dalam melakukan pekerjaan gitu, terutama pada saat konseling gitu ya. Nanti setelah selesai bekerja gitu di rumah tuh saya masih bisa gitu untuk menyempatkan waktu misalnya ngobrol dengan anak-anak, tanya kegiatannya hari ini apa, gitu, apa yang menyenangkan hari ini, apa yang bikin dia tidak menyenangkan, masih bisa tuh ngobrol. Kemudian masih bisa juga nanti chit-chat sama suami ketika beliau pulang kantor gitu. Terus bisa juga nanti tanya ke asisten rumah tangga gitu, gimana Mbak hari ini, ngapain aja anak-anak, terus kemudian besok mau bikin menu apa ya gitu, nanti kamu ngelakuin ini. Nah itu karena sama Tuhan sudah diberikan perangkat komunikasi yang cukup banyak gitu ya, perbahandaraan kata-katanya sampai 20.000 dan lebih gitu bahkan. Kemudian juga dari hasil penelitian ini dikatakan bahwa gerakan tubuh perempuan itu lebih besar, 8.000 sampai 10.000, 4 kali juga lebih besar dari laki-laki gitu ya. Yang laki-laki itu sekitar 2.000-an gitu. Nah, gerakan tubuh ini ya no wonder ya ibu itu kelihatannya jadinya aktif gitu, mulai dari bangun pagi menjalankan ibadah, setelah itu menyiapkan sarapan, setelah itu mungkin kalau kita waktu offline itu ngantar anak sekolah, ada yang sampai les, nanti banyak melakukan aktivitas gitu ya, sehingga kelihatannya nggak ada capeknya, tapi memang lagi-lagi didukung dengan hasil penelitian ini bahwa gerakan tubuh ibu lebih besar dibandingkan laki-laki. Terus kemudian ada yang namanya corpus callosum, itu yang letaknya di tengah gitu, yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri. Itu diteliti oleh seorang dokter neurologi di Amerika gitu, bahwa korpus callosum perempuan itu juga lebih tebal gitu ya, di mana dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ya memang ibu bisa melakukan beberapa aktivitas yang memang tidak berhubungan gitu dalam waktu-waktu tertentu gitu ya. Tapi nanti ini kita perlu gali lagi ya, apakah beragam aktivitas ibu itu harus dikerjakan secara mandiri atau kita bisa melibatkan pihak-pihak yang juga kompeten dalam menjalankannya. Kemudian di sini juga terkait gitu, tidak dibungkiri bahwa ya memang sebagian orang bilang ya super mom itu karena ibu perannya juga banyak gitu ya. Perannya seperti apa sih? Lagi-lagi yang saya tampilkan di sini ini hanya gambaran besarnya saja gitu ya. Nanti disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Yang pertama adalah sebagai peran pendidik gitu ya. Maksudnya peran pendidik di sini seperti apa? Tadi saya setuju sekali gitu, pada saat saya baca di kolom chat itu ada yang mengatakan bahwa mungkin pernah dengar juga ya seorang penjaga yang menyatakan bahwa ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya gitu ya. Ketika anak-anaknya itu dipersiapkan dengan baik gitu ya, maka insya Allah akan melahirkan generasi yang hebat dan baik pula gitu ya. Memberikan peran pendidikan seperti apa gitu. Pasti yang pertama yang kita inginkan para orang tua pasti adalah basicnya adalah agama gitu ya. Kita mengenalkan terutama ibu gitu ya, mengenalkan konsep ketuhanan kepada anak-anak gitu, gimana menjalankan tata cara ibadah sesuai dengan agama masing-masing gitu ya. Kemudian ibu juga mengajarkan bagaimana berakhlak baik, bagaimana kemudian juga mendidik dalam hal bidang akademis gitu ya, karena lagi-lagi ya di era pandemi ini anak-anak lebih banyak belajar di sekolah gitu ya, dan banyak pendidikan-pendidikan lainnya gitu. Kemudian peran ibu juga memperhatikan tumbuh kembang anak gitu ya. Nah, ketika berbicara mengenai tumbuh kembang anak, ini tentunya dikaitkan dengan tugas-tugas perkembangan gitu ya, mulai dari balita, anak, remaja gitu ya, sampai dengan dia dewasa gitu ya. Nah, nanti ibu lihat, misalnya 0 sampai 6 bulan itu tugas-tugas perkembangan yang harus dia penuhi apa ya? Ibu kan nanti suka, kok anak saya belum bisa merangkak ya, kok anak saya belum bisa berdiri ya. Nah, itu pasti ibu juga akan concern kepada tumbuh kembang anak. Ketika memang ada tugas-tugas perkembangan
perkembangan di masa-masa pertumbuhan anak itu belum terpenuhi, ibu biasanya akan semangat tuh untuk menstimulate gitu ya, mendevelop sehingga anak bisa memenuhi tugas perkembangan. Kalaupun belum bisa memenuhi, biasanya ibu pun akan concern untuk menanyakan kepada ahli atau ya seperti kita sekarang ini gitu ya, belajar pola pengasuhan yang tepat. Kemudian peran pelaksana harian urusan rumah tangga. Nah, kalau ini menurut saya ibu-ibu udah cukup hatam gitu ya, karena ya biasa ini rutinitas yang kita jalankan, di mana misalnya ayah sebagian besar mencari nafkah, keluar rumah, jadinya peran pelaksana harian urusan rumah tangga biasanya dihandle oleh ibu gitu ya. Meskipun ibunya tadi juga ada di kolom chat, meskipun ibu bekerja tapi tetap gitu ya, dia akan memonitor bagaimana perkembangan atau kegiatan urusan rumah tangganya bisa berjalan dengan baik. Mulai dari bangun pagi gitu ya, kita ibadah dulu, kemudian memikirkan untuk menyajikan sarapan, kemudian memastikan keperluan anak sekolah gitu udah baik, udah aman gitu ya. Kemudian ya ada yang nganter sekolah atau bahkan waktu kita offline ada yang sampai les, nanti pulang lagi udah harus menyiapkan lunch gitu ya, belum lagi masalah urusan beberes ya. Beberes itu kan nggak hanya lap-lap rumah atau nyapu aja gitu ya, kita ada kepikiran ngepelnya, wah cucian, setrikaan, wah Masya Allah gitu ya, peran pelaksana harian urusan rumah tangga. Terus ada juga peran menjaga kesehatan anggota keluarga gitu, apalagi di era pandemi ini gitu ya, ini menjadi fokus yang cukup penting juga yang menjadi concern ibu-ibu, gimana para ibu ini memastikan bahwa anggota keluarga itu menjalankan protokol kesehatan gitu ya, kemudian berupaya untuk memberikan makanan-makanan yang bergizi gitu ya, asupan-asupan suplemen atau vitaminnya juga diperhatikan. Kemudian ibu juga berperan mengelola keuangan gitu ya, di mana pendapatan yang didapat diupayakan oleh ibu-ibu untuk tidak lebih besar dari pemasukan gitu ya, pengeluarannya tidak lebih besar dari pemasukan. Kemudian peran menyajikan makanan mungkin seperti yang tadi saya sudah singgung gitu ya, ibu harus memikirkan nih ya, hari ini menunya apa gitu, atau dia sudah bikin to-do list ya, untuk minggu ini menunya apa, nanti juga harus memikirkan nanti belinya di mana gitu. Kalau ibu-ibu tuh sampai detail gitu ya, nanti kalau beli daging mbak di bapak yang ini aja, karena bapak yang ini dagingnya lebih segar gitu, dan harganya lebih murah, sampai segitunya gitu ya, memikirkannya gitu, hal-hal yang lebih detail lagi. Peran sebagai motivator ini dalam hal apa gitu, ketika anak suka maupun lagi down gitu ya. Lagi suka ya misalnya dia berprestasi, mendapatkan satu prestasi gitu ya, kita support, kita tunjukkan bahwa kita bangga gitu atas apa yang sudah mereka hasilkan, dan mudah-mudahan dengan motivasi itu dia akan lebih bisa lagi meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki. Kemudian kalau anak lagi berduka misalnya ya nggak perlu berduka sampai anak sedih atau apa, kita lihat raut muka anak kita dalam mengerjakan tugas kelihatannya kok kayak lagi cemberut, lagi kesel gitu. Mungkin ibu juga bisa masuk perannya gitu. Kenapa nak? Kelihatannya kamu lagi bete nih. Iya nih mah, kok susah banget ngerjain ini. Oh nanti ibu sambil diskusi bagian mana yang susah gitu. Udah sebelumnya udah pernah diajarin belum dari gurunya? Nanti kan anaknya terinspirasi. Oh iya pernah diajarin. Ada mungkin misalnya di platform kayak anak saya ada platform sekolahmu gitu ya, nanti dia bisa review lagi, setelah itu dia menemukan jalan keluar gitu ya. Peran sebagai motivator ini perlu digarisbawahi, bukan peran sebagai pengambil alih gitu ya. Jangan sampai anak-anak ketika menemui kesulitan, ibu-ibunya buru-buru nggak tega, buru-buru ingin membantunya gitu. Nah itu akan sangat tidak disarankan karena tidak melatih daya juang anak-anak kita. Baik, nah melihat peran dan kelebihan orang tua ini, tentunya kita menjadi paham gitu bahwa ya memang banyak sekali gitu ya peran dan kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada ibu-ibu. Namun perlu digarisbawahi. Please ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara sekalian, ibu itu juga manusia gitu ya. Kalau superhero yang kita lihat kan itu half ya dia ya, manusia tanda kutip jadi-jadian gitu kadang ya.
Dan kekuatan-kekuatannya itu kalau boleh saya bisikin mostly halu gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu kan yang saya paparkan itu berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan rutinitas kegiatan harian gitu ya. Nah, makanya yang perlu disadari adalah ibu itu juga manusia gitu ya. Yang punya yang punya perasaan, yang punya hati gitu ya, yang punya keterbatasan gitu. Jadi hati-hati ketika kita melabelkan bahwa ibu itu superhero, karena ketika kita sudah mengatakan bahwa ibu itu superhero, berarti ibu itu harus selalu tampil kuat, itu harus selalu tampil fresh, harus ready 24 jam gitu, harus bisa menghandle semua masalah sendiri. Tidak begitu ya, karena lagi-lagi ibu juga manusia, punya rasa seperti ada lagunya ya, ibu juga manusia punya rasa, bukan ya, itu rocker ya, tapi kurang lebihnya sama nih. Ibu juga manusia yang punya perasaan gitu ya, di mana perasaan ini dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Apa saja gitu? Yang pertama adalah kondisi fisik dan kesehatan gitu ya. Kondisi fisik ini pasti ketika ibu sedang merasa lelah, merasa penat, merasa pusing gitu ya. Biasanya tuh itu pasti akan akan mempengaruhi perasaannya gitu. Dia akan menjadi kurang bersemangat gitu ya, atau mudah sensitif atau tersinggung gitu ya. Dan masalah kesehatan ini juga bisa mempengaruhi perasaan ketika ibu misalnya sedang masuk PMS gitu ya. Masuk masa-masa PMS ini kan biasanya suka bilang, kenapa ya mama nih setiap tanggal-tanggal segini nih kok kayaknya sensitif banget. Nah itu ya, perasaan itu juga bisa dipengaruhi oleh ibu. Kemudian perasaan itu juga dipengaruhi oleh stabilitas emosi. Tentu saja ya, ketika ibu sedang merasa sedih gitu ya, sedang merasa marah, biasanya itu perasaan-perasaannya masuk ke nuansa-nuansa perasaan-perasaan yang negatif gitu ya. Terus sifat watak juga bisa mempengaruhi perasaan gitu. Ketika sifat watak ini kan seperti sifat batin gitu ya, yang mempengaruhi perasaan, pikiran kita maupun tindakan kita, itu biasanya juga mempengaruhi perasaan ibu gitu. Untuk watak-watak yang misalnya kita bagi 3 bagian besar aja ya, ada watak yang lebih senang sendiri, ada yang outdoor gitu ya, atau ekstrovert, ada yang kombinasi ini. Biasanya kalau watak-watak yang introvert itu ya lebih peka gitu ya dengan situasi yang ada dan mempengaruhi emosinya gitu. Kemudian memori juga bisa mempengaruhi perasaan seorang ibu gitu. Ketika ibu memiliki pengalaman-pengalaman traumatik saat masih kecilnya gitu, itu juga bisa mempengaruhi ibu dalam pengasuhan anak-anaknya gitu ya. Nah, atau memori juga misalnya pada saat bangun pagi gitu ya, ada kata-kata dari suami gitu yang sedikit menyinggung gitu perasaannya. Nah, biasanya tuh bisa mempengaruhi perasaan atau moodnya gitu. Misalnya nanti pada saat menyiapkan sarapan mukanya ditekuk gitu ya, atau pada saat bikin sarapan biasanya duduk bareng-bareng di meja makan, ini ibu menghindari gitu ya percakapan yang biasa kita lakukan gitu, karena situasi perasaannya lagi bergejolak. Kemudian pengetahuan dan keterampilan juga bisa mempengaruhi perasaan seorang ibu gitu ya dalam menjalani perannya sebagai rumah tangga. Maksudnya seperti apa gitu? Ketika ibu banyak belajar, seperti kita hari ini sama-sama belajar tentang parenting, tentang pola pengasuhan yang tepat gitu ya, tentang peran sebagai ibu, insya Allah gitu ya, dengan dia mendapatkan pengetahuan yang baik gitu ya, dia juga akan insya Allah akan lebih baik juga dalam menjalankan perannya. Nah, masalah keyakinan juga mempengaruhi perasaan ibu gitu ya. Misalnya ketika ibu yakin bahwa Allah sudah menganugerahkan gitu, atau Allah sudah qadarullahnya kita ditakdirkan sebagai seorang ibu gitu ya, di mana ibu itu merupakan sosok yang sama Allah itu dimuliakan gitu ya, sosok wanita itu dimuliakan gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah ikhlas dengan takdir kita, itu akan lebih nyaman menjalankan perannya dibanding ketika kita mempunyai keyakinan, aduh kenapa ya gua kok jadi
ibu gitu, ternyata jadi ibu tuh repot gitu ya, nggak bisa menjalankan aktivitas kayak muda lagi gitu, merasa tertekan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak tekanan-tekanan yang membuat ibu itu menjadi stres atau bahkan ada yang sampai depresi gitu ya. Nah, perasaan ibu juga dipengaruhi stimulus-stimulus gitu ya, yang biasanya kritikan-kritikan dari pihak luar. Kritikan-kritikan ini ternyata disampaikan juga dari ibu-ibu, dari kalangan ibu-ibu sendiri gitu ya, atau dari suami sendiri, atau bahkan misalnya maaf dari orang tua atau dari mertua gitu. Nah itu kadang bikin ibu-ibu juga jengkel gitu ya dalam menjalankan peran-perannya. Misalnya apa ya? Kok kamu anaknya nggak dikasih ASI sih gitu, padahal kan ASI seperti yang kita tahu gitu ya banyak sekali manfaatnya gitu. Kenapa sih nggak dikasih ASI padahal dia nggak tahu aja gitu ya, dia udah berusaha dan lagi ikut program laktasi gitu ya. Sebenarnya sih kritikan-kritikan itu mungkin gitu ya sifatnya baik gitu, tujuannya baik mengingatkan kita misalnya, kok cara nyuapinnya kayak gitu sih, atau cara gendongnya kayak gitu. Sebenarnya kan maksudnya mungkin baik, tapi mereka belum tahu cara menyampaikannya yang baik atau yang berkenan atau tidak melukai perasaan ibu yang sedang dikritik seperti itu. Nah, biasanya kalau menghadapi kritikan-kritikan itu gimana sih supaya bikin ibu tuh jangan down gitu ya. Yang pertama kita ya berupaya terima dulu gitu ya. Tenang aja dulu gitu, senyum gitu. Dan nggak semua kritikan atau cacian kan perlu kita tanggapi ya. Kadang orang yang memberikan itu bisa aja dia hanya meluapkan ego-egonya gitu ya. Nah, setelah itu ya kita hal itu menjadi pemicu buat kita gitu. Apa benar yang dia omongin? Kita sama-sama belajar gitu ya, memperbanyak belajar parenting ini gitu yang tujuannya akhirnya mendapatkan ilmu-ilmu tentang pengasuhan atau peran-peran ibu agar dapat menjalankan perannya dengan lebih tepat gitu. Oke. Jadi dari beberapa hal yang saya sampaikan, nggak apa-apa kok ibu-ibu, it's okay. Kalau ibu lagi sedih, kalau ibu lagi marah gitu ya, tentu marahnya masih dalam hal wajar gitu ya. Kemudian kalau ibu mau nangis ya luapkan gitu ya. Luapkan gitu. Karena ya kalau kita menahan nangis gitu, pernah juga saya dengar penelitian kalau ibu memendam gitu ya, apa namanya, gejolak-gejolak emosi itu bisa mengaktifkan ujung-ujungnya gitu ya. The worst-nya adalah bisa mengaktifkan sel-sel kanker gitu ya, nauzubillah gitu. Ketika ibu juga misalnya untuk tidak apa untuk berkata tidak gitu. Misalnya mah main dong sama aku, tapi saat itu kondisi ibu tuh benar-benar misalnya habis mencuci pakaian gitu ya, yang dalam keadaan letih lelah, kita bisa bilang nak maaf ya gitu ya, boleh nggak mama minta waktu dulu sebentar gitu istirahat baru nanti setelah itu main sama anak gitu. Jadi misalnya lagi lelah anak minta main, kita paksakan gitu. Akhirnya nanti biasanya yang timbul apa? Marah-marah atau cepat tersinggung, akhirnya anak dibentak gitu ya. Terus kemudian is okay juga ibu untuk apa namanya istirahat gitu ya. Kalau capek gitu ya, ya udah istirahat gitu ya. Misalnya duduk dulu gitu atau berbaring gitu atau ya tidur juga it's okay gitu ya. Misalnya nanti kalau ayahnya gitu sudah pulang kantor, ada kesepakatan ayahnya menemani anaknya bermain 1-2 jam ke depan, jadi ibu bisa istirahat lebih cepat karena nanti harus bangun lagi lebih awal gitu. Kemudian take time out atau me time gitu ya. Misalnya kita setting nih bangun pagi jam 5 gitu ya. Kan ibu kadang-kadang buru-buru me time bu gitu. Tapi coba sempatkan gitu karena itu akan men-charge energi kita lagi gitu ya. Akan apa ya mengangkat level-level emosi kita ke lebih tinggi lagi ke arah yang nuansa-nuansanya yang positif gitu ya. Misalnya pagi-pagi sempetin dulu deh sebelum menyiapkan sarapan. Misalnya yang suka minum kopi, bikin dulu di cangkir, duduk dulu, misalnya 15 menit cukup, nyeruput kopi pagi-pagi sambil lihat news gitu ya di pagi hari. Baru setelah itu mengerjakan aktivitas rutinitas pekerjaan rumah tangga gitu. Atau misalnya me time-nya apa ibu-ibu yang suka nyalon gitu, bisa bikin kesepakatan dengan suami, Pak boleh ya dalam sebulan misalnya 2 kali gitu, atau dalam sebulan menurut ibu-ibu kayaknya nggak mungkin deh 2 kali sebulan sekali ya, sempatkan gitu. Kemudian tidak apa juga untuk
asking for help gitu ya. Jadi meminta bantuan kepada pihak-pihak yang memang menurut Ibu dapat dipercaya atau kompeten dalam menjalankan tugasnya. Misalnya ya itu tadi ya contohnya. Ketika memang misalnya Ibu merasa lelah, ya kita minta tolong sama suami, Pak bisa nggak jagain dulu adek, saya mau istirahat sekitar setengah jam, nanti setelah itu kita bisa gantian gitu. Atau misalnya ketika ada asisten rumah tangga gitu ya, sudah dibagi tugasnya, dia itu masak, misalnya beberes, tapi karena ada tipikal ibu-ibu yang ngerasa bahwa aduh si Mbak nih kayaknya beberesnya begini amat, akhirnya ibu handle lagi padahal ibu ada tugas-tugas lain, misalnya tugas pekerjaan atau misalnya anak gitu ya minta temenin bermain atau apa, akhirnya ibu switching dulu beberes gitu. Nah itu nanti kita bicarakan how to handle-nya ya ketika memang ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Oke, nah bagaimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut sehingga paling tidak gitu ya ibu itu merasa nyaman, merasa nyaman dan merasa bisa melakukan peran-peran tersebut dengan baik gitu ya. Yang pertama menurut saya kuncinya adalah bersyukur. Pertama sekali kita harus bersyukur bahwa alhamdulillah gitu ya. Allah telah menganugerahkan peran ini, di mana kita diberikan peran ini dengan tugas-tugas yang juga mulia gitu kan. Ibu-ibu kita juga nggak tahu ya umur gitu. Sampai kapan kita bisa bisa bukan berbakti, bisa membantu atau memastikan tumbuh kembang anak kita dengan baik. Selagi kita bisa lakukan gitu ya. Terus kemudian bersyukur ini akan lebih baik juga diimbangi dengan beribadah gitu ya. Sesuai dengan agama masing-masing, misalnya ya dengan kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan gitu. Semoga diberikan kekuatan dalam menjalankan peran ini sehingga pada saat menjalaninya insya Allah enteng ibu-ibu gitu ya. Jadi lebih ikhlas, lebih sabar. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu, know yourself. Kita harus tahu siapa diri kita gitu ya. Kenapa kita perlu tahu siapa diri kita? Supaya kita supaya kita tahu seberapa besar kapasitas saya gitu. Seberapa besar kapasitas kita, kemudian kita bisa tahu apa saja sih potensi kita gitu, atau hal-hal apa saja yang perlu diantisipasi gitu. Karena memang tidak semua orang bisa dalam segala hal gitu ya. Ketika ada hal-hal yang perlu diantisipasi, nah kita bisa dapatkan dari mana saja nih source-nya gitu ya. Nanti mungkin masalah ini Coach Abi akan lebih detail lagi ya dengan mengungkapkan beberapa metodologi yang yang Hijrah Coach punya gitu ya. Kemudian menjaga imun tubuh. Nah, ibu-ibu tuh kadang ini masalah kesehatan juga sedikit diignore gitu ya, karena buru-buru dia merawat diri, menjaga kesehatan karena ya itu udah tersita dengan beragam aktivitas urusan rumah tangga. Tapi tetap ya ibu-ibu ya, jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup gitu. Kemudian ya apalagi di era pandemi ini prokes tetap harus dijalankan. Kalau perlu asupan-asupan vitamin juga perlu lebih perlu lebih diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, coba deh Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian khususnya ibu-ibu, kita buat planning gitu ya. Karena apa, dengan planning ini sesuatu itu akan lebih terukur dan terarah gitu ya. Misalnya kita bangun pagi jam 5 sampai pagi itu sampai jam 10 gitu ya. Kita mau melakukan apa aja dari jam segitu ya. Misalnya beribadah, menyiapkan sarapan, memastikan anak-anak untuk sekolah gitu ya, terus ada beberes di situ, ada melakukan pekerjaan rumah. Kita bikin planning gitu. Jadi kita bisa tahu, oh jam segini sampai jam segini misalnya memastikan anak-anak untuk sekolah. Beberes itu kan banyak gitu ya, ada lap-lap, nyapu, apalagi ngepel segala macam, nyuci. Nah, apakah ini semua harus dilakukan di pagi hari gitu ya? Karena kan ya kita bisa tanda kutip exhausted gitu ya. Kewalahan gitu kalau itu semua dilakukan. Misalnya mungkin ngepelnya bisa nanti digeser siang atau digeser sore gitu, atau malam sekalian setelah semua pada mau istirahat kita ngepel. Jadi nggak semuanya ditumpuk dalam satu waktu gitu ya. Terus kemudian kita juga perlu membuat target dan goal gitu. Nah, menurut saya kalau target dan goal ini
kita perlu libatkan kepala keluarga, suami gitu ya, karena beliaulah kepala keluarga yang mempunyai visi gitu ya, yang untuk membangun rumah tangga gitu ya. Visi-visinya seperti apa tentu sesuai dengan situasi dan background keluarga masing-masing. Misalnya gitu ya, saya dan suami menginginkan keluarga tuh yang harmonis gitu, keluarga yang tentu saja bertakwa kepada Allah, kemudian keluarga yang apa ya, nanti pada saat punya anak gitu pola pengasuhannya mau seperti apa gitu. Kemudian keluarga yang sekarang ini karena eranya digital, keluarga yang apa namanya bijak berteknologi itu yang seperti apa. Kita buat visinya, dari situ nanti kita akan breakdown kepada nah, untuk mencapai keluarga yang harmonis, langkah-langkahnya seperti apa? Nanti kita bikin action plan-nya gitu ya, dan kita berupaya komit sebagai anggota keluarga untuk menjalankan hal-hal tersebut gitu ya. Karena apa? Kalau kita tidak punya target atau goal, itu seperti ibaratnya seperti plastik yang ke bawah angin gitu ya. Kan Ibu bisa lihat gitu ya, bisa kemana-mana terbangnya gitu ya, atau bahkan akhirnya end up di misalnya di tempat yang tidak baik gitu. Makanya jadi kita sangat dibutuhkan untuk membuat target atau goal ini. Kemudian yaitu melibatkan support system gitu yang ada di dalam lingkungan keluarga kita gitu. Ada ayah, ada anak, ada asisten rumah tangga atau ada anggota keluarga lain misalnya ada kakek neneknya atau ada om dan tantenya gitu. Jadi ketika misalnya anak mengerjakan tugas matematika gitu ya, karena saya apa ya, menurut saya lebih ke pelajaran-pelajaran yang sosial, yang sains, tapi kalau udah urusan math gitu, biasanya saya libatkan ayahnya gitu, dan anak itu akan merasa lebih nyaman gitu, karena kalau saya ngajarin mungkin akhirnya saya juga ada tekanan tersendiri, akhirnya cara penyampaiannya mungkin nanti akan jadi kelas dengan anak-anak gitu misalnya, terus atau kebetulan nggak ada asisten rumah tangga gitu ya, di mana ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita libatkan anak, bisa kita apa ya, minta anak diskusi kira-kira dari pekerjaan rumah tangga ini kamu bisanya apa. Nah, oh oke mah, aku yang bantuin cuci piring, atau aku yang bantuin untuk buang sampah, aku yang akan membersihkan kamarku sendiri. Nah, itu bisa kita delegasikan, nggak semuanya ibu-ibu handle gitu ya. Terus apalagi yang dibantu dengan asisten rumah tangga tentunya akan lebih mudah gitu ya, kita mendelegasikan beberapa pekerjaan-pekerjaan rumah tangga gitu. Kemudian, nah quality time ini juga penting ya Bapak Ibu untuk menjaga keharmonisan, bisa dengan pasangan, bisa juga dengan anak-anak gitu ya. Misalnya saya dengan suami gitu ya, kadang saya titipkan dulu di tempat nenek kakeknya gitu, saya izin untuk melakukan misalnya dinner bareng suami gitu, sehingga hubungan kami menjadi lebih dekat gitu ya. Kemudian dengan anak-anak juga gitu ya, bisa kita misalnya ada teman saya tuh, dia tuh punya, yang saya lihat ya bondingnya tuh dengan anak-anak tuh bagus sekali gitu. Ternyata ketika saya tanya, apa sih rahasianya gitu, apa sih tips? Oh saya tuh suka saya bergilir dalam tiap minggu misalnya, weekend ini saya ajak kakaknya yang keluar, pagi kakaknya tuh udah mau masuk masa teenager gitu ya. Nah kalau kita hubungannya nggak deket, karena masa teenager itu kan lebih banyak dipengaruhi oleh peers-nya ya, oleh tanda kutip gengnya, teman-teman sebayanya. Kalau kita nggak deket, wah nanti kita akan lebih susah lagi untuk memonitor ininya ya, pergaulannya. Jadi dia suka ajak anak laki-lakinya misalnya makan siang bersama, nonton bersama, atau kalau anak perempuannya misalnya quality time-nya kadang suka ngajak apa, shopping bareng atau ke salon bareng gitu ya, seperti itu gitu. Nah, me time itu seperti yang saya infokan tadi gitu ya. Lakukan apa yang menurut, karena beda-beda gitu ya, yang buat kita senang tuh masing-masing orang beda-beda gitu. Kalau saya misalnya senang ketika apa ya, mengurusi tanaman gitu, atau ada ibu-ibu yang senang atau akan tercas lagi energinya misalnya icip-icip kuliner gitu ya, atau ada lagi yang suka misalnya melakukan yoga untuk lebih rileks, atau hal lain ya, silakan dilakukan yang bisa mencharge energi dan feeling ibu menjadi lebih baik dan lebih fresh gitu. Oke, mengingat waktu yang ada, ini ada beberapa quotes ya yang menurut saya bisa kita cermati gitu ya. Yang pertama, tidak apa-apa ibu-ibu
It's okay if you don't feel like a superhero, karena ya kita bukan superhero, kita hanya manusia biasa yang banyak faktor mempengaruhi up and down seorang ibu gitu ya. Kemudian kita juga adalah manusia gitu ya. Manusia yang tidak bisa melakukan semuanya itu sendiri gitu ya. Kemudian seorang ibu tetaplah manusia dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Gitu. Menjadi sempurna itu hal yang tidak mungkin gitu ya. Karena kesempurnaan tentu saja hanya milik Tuhan gitu. Yang mungkin adalah ya kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dengan cara apa? Ya salah satunya seperti ini, Bapak Ibu. Kita belajar sama-sama, kita sharing sama-sama gitu sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu untuk memberikan pola pengasuhan yang tepat. Kemudian yang ada itu mungkin yang bisa kita terima adalah ibu yang selalu super gitu ya. Yang sepanjang yang ada itu cinta ibu yang selalu super gitu sepanjang waktu dan sepanjang hayatnya insya Allah ya. Dan yang terakhir itu penting bagi ibu untuk membekali anak-anaknya dengan iman, akhlak yang baik dan ilmu. Ya. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah bisa dilanjutkan materinya oleh Coach Abi. Demikian Coach Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua adalah coach terbaik untuk anak-anaknya ya. Dan benar banget hari ini kita hadir di sini memang berasal dari background yang berbeda-beda. 2 psikolog, 1 engineering, 1 kriminolog ya. Tapi we all concerned tentang anak-anak, tentang dunia parenting, and that's why we are here today this morning. Dan semoga Bapak dan Ibu masih semangat ya pagi ini untuk mengikuti webinar hari ini. Oke, sekedar reminder aja, nanti admin dari Hijrah Coach akan membagikan link feedback form ya untuk mendapatkan e-sertifikat dari workshop hari ini. Silakan untuk diisi, jangan lupa sebelum acara ini berakhir. Dan kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ngobrol bareng sama penggagas dari Mom as Coach ya. Sekarang kita langsung aja kenalan sama Coach Intan Erlita, psikolog, firm owner coach, dan juga managing director of Hijrah Coach. Oke, thank you, Coach Intan. Are you here? Coba. Yes, Coach Nia. Nah, ini dia. Baru kelihatan. Baru apa kabar, kelihatan. Coach? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Coach Nia? Alhamdulillah baik. Kita kayak udah lama nggak ketemu ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan pembuka dulu nih, gitu kan, tentang Superhero Mom, webinar hari ini, gitu kan. Apa sih summary-nya dari Coach Intan berdasarkan dari yang tadi materinya udah dikasih sama Coach Anissa Rani dan juga Coach Abi Masuli? Oke, Coach Nia, makasih banyak. Terus terima kasih juga Coach Abi dan Coach Nisa untuk sharing-nya pagi hari ini. Dan tentu saya mau nyapa dulu ya para orang tua hebat. Boleh di-on-cam kan? Pengen lihat nih para ibu-ibu hebat dan ayah-ayah hebat yang hadir di acara Moms as Coach atau mini series Parenting Mom as Coach. Kenapa saya minta para orang tua yang hadir di sini, baik moms maupun dad, untuk mengaktifkan kamera, karena saya mau memberikan apresiasi yang terdalam saya buat para orang tua yang hadir pada pagi hari ini. Karena di antara kesibukannya, di antara enaknya Sabtu pagi kita leyeh-leyeh ya, coba ngangguk-ngangguk yang enakannya leyeh-leyeh ya, tapi mau hadir untuk belajar. Itulah seorang ibu dan ayah. Kita mulai dari mendengarkan pemaparannya, itu sangat luar biasa. Saya ingin memberikan big applause dulu buat yang hadir hari ini. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat ya, ayah bunda yang hadir pada pagi hari ini ya, insya Allah. Kalau tadi aku sudah lihat, nah enaknya semua saling melihat ya. Jadi walaupun jauh di mata, dekatnya di Zoom, bukan di hati, di Zoom kita dekatnya. Oke, tadi saya mendengarkan pemaparan dari Coach Nisa dan Coach Abi. Dari Coach Nisa saya ambil satu kata, yang katanya ini penting banget untuk kita resapi sama-sama ya. It's okay not to be okay. Iya nggak? Moms boleh capek nggak? Ya boleh. Orang jagoan aja pernah kalah, ya nggak? Lawang sekarang aja mainnya keroyokan tuh di Avengers ya nggak? Semua jagoan dikumpulin ya nggak? Itu kalau kita ganti flyersnya jadinya siapa? Ayah, bunda,
nenek, kakek, mbak, siapa. Itu kan fotonya. Cuma bedanya kita dandanannya gini aja. Artinya it's okay not to be okay. Nggak apa-apa. Ibu capek tuh nggak apa-apa. Ini saya ada di sini bukan berarti saya yang paling oke. Enggak, saya juga masih struggle ngurus 4 orang anak saya, ya kan. Mungkin juga Coach Nisa juga, Coach Abi juga, Coach Nia juga. Jadi bukan berarti kita di sini terus kita yang paling oke. Enggak, abis ini kita lepas semuanya juga udah ngurusin semua, sing-singkan lengan baju lagi, ya kan, gitu. Jadi artinya ketika kita menerima bahwa it's okay not to be okay, insya Allah kita tuh kayak bisa memahami bahwa diri ini butuh istirahat. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi jangan ketika kita merasa capek hanya karena mendengarkan apa kata orang atau kita memberikan standar level nih sama tingginya diri kita nih, itu yang membuat kita stres. Kenapa? Mindset. Jadi polanya itu di mindset ya. Jadi itu harus dimasuki tuh. Oh, jadi nggak apa-apa ya ibu tuh capek, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya ibu tuh kadang-kadang marah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya kadang-kadang ibu itu sedih, nggak apa-apa. Bahkan nggak apa-apa ya ibu itu sesekali melakukan kesalahan, nggak apa-apa karena nggak ada manusia yang sempurna gitu. Seperti saya di sini hadir di sini kenapa? Karena saya melakukan banyak kesalahan di pola asuh masa lalu. Akhirnya saya mau berbagi. Yuk supaya kita bisa meminimalkan, bukan menghindari, meminimalkan apa yang bisa kita kasih yang terbaik. Kalau dari Coach Abi, aku ambil satu juga, yaitu bahwa kita orang tua harusnya berpartner sama anak. Nah, bahasa kerennya adalah mom as coach, dad as coach, ya kan? Umi as coach, Abi as coach, terserah tulis aja nama depannya di pilihannya apa di rumah gitu ya. Kenapa? Karena emang selayaknya itu kita sama anak-anak itu berpartner, apalagi anak sekarang. Ibu-ibu coba dan ayah semua di sini ngangguk-ngangguk kalau anak dikasih perintah malah ngelawan, iya ngangguk-ngangguk. Itu anak sekarang. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ilmunya banyak banget sekarang. Kadang-kadang mereka dengan googlingnya mereka mengetahui ilmu-ilmu parenting jauh lebih bagus dan akhirnya apa? Ilmu parenting itu dibalikin ke kita, ya nggak? Ih, mama tahu nggak di parenting tuh mama nggak boleh teriak-teriak, terus kenapa mama teriak sama saya? Nah, itu anak-anak sekarang tuh. Jadi emang kita ini orang tua harus bisa menjadi partner. Nah, menjadi partner inilah yang akhirnya saya, Coach Abi, Coach Nisa, Coach Nia, dan para coach wanita lainnya, terutama ya yang ada di sini, awalnya bergabung di sini kita sebagai profesional coach, namun akhirnya merasa bahwa, oh harusnya yang menjadi coach terbaik buat anak-anak itu bukan coach Intan buat anaknya ayah bunda yang ada di sini, bukan. Bukan Coach Nisa, bukan Coach Abi, bukan Coach Nia, bukan. Tapi ayah bunda lah coach terbaik bagi anak-anak ayah dan bunda. Kami di sini mendampingi bisa, tapi kami nggak bisa bonding engage dengan anaknya ayah bunda. Nah makanya hari ini kita sharing di sini untuk satu kata bahwa kita ibu, kita ayah, tapi kita juga partner buat anak-anak kita. Gitu Coach Nia. Jadi yang tadi materinya keren banget. Thank you ya Coach Nisa, Coach Abi, insight-nya. Oke, thank you Coach Intan. Nah, selanjutnya nih kalau misalkan kita kan mau mengadakan mini seri parenting setiap bulan sampai nanti Desember gitu kan. Si Gong Big show-nya tuh nanti Desember gitu. Aku jadi pengen sling dari atas dibilang ada big show langsung. Iya dong, harus ini grand entrance-nya harus oke loh nanti loh ya kan. Jadi bisa dibilang layer dari ilmu parenting itu banyak ya kalau gitu ya. Banyak banget. Nah, jadi mungkin tapi para mom semuanya, jadi nanti hari ini aku memang nggak ada slide, aku pengen lebih kita sharing aja ya gitu ya. Jadi layer parenting tuh banyak banget mah gitu, dan juga ayah bunda semuanya. Dan bisa dibilang kita nih jadi ibu, jadi ayah itu kan terutama ibu ya, kita bicara spesifik ibu gitu. Saya anggap ayah yang hadir di sini adalah hadir sebagai tim dari ibu gitu, tim supportnya istri gitu. Nah, menjadi ibu itu kan kita nggak pernah ada sekolahnya ya, iya nggak sih, nggak ada kayak sekolah pendidikan gitu ya. Nah, tiba-tiba kita ketika habis menikah, kita punya anak gitu kan ya, terus kita bingung. Akhirnya kita belajar karena keadaan, iya nggak? Berdasarkan dari pola asuh apa yang orang tua sudah kita lakukan. Kita meniru. Yang terkadang nih menurut saya ya, kadang-kadang kita udah tahu nih nggak enak digituin sama orang tua kita, tapi kita nurunin sama anak kita. Ada nggak kayak gitu? Ada. Misalnya, ada nggak yang sekarang, misalnya anaknya kalau nggak mau makan ditakut-takutin. Sebenarnya nggak mau nakut-nakutin anak, tapi keluar aja gitu nyeplos. Karena apa? Itu kerekam sama kita. Nah,
pola asuh itu bukan kita nyalain orang tua kita. Kita nggak boleh. Seberapapun orang tua itu melakukan kesalahan sama kita nggak boleh menyalahkan orang tua kita. Justru kita berterima kasih sama orang tua kita karena kondisi yang tidak nyaman mereka lakukan pada kita, ini menjadi kita memutuskan pola asuh itu harus digunting. Nah ini Coach Nia, makanya kenapa aku pengen banget dengan ilmunya aku yang sedikit ini gitu ya, tapi aku pengen sharing sama teman-teman semuanya untuk bilang ke para ibu semuanya, memang menjadi ibu itu gak ada sekolahnya, tapi kita bisa belajar sama-sama. Karena dengan sama-sama, tadi siapa yang bilang ya, Coach Abi atau Coach Nisa ya, bahwa kita tuh nggak sendirian, bahwa yang mengalami beban ngurusin anak, nemenin online, terus kemudian ngurusin belanjaan, nyediain masakan, belum yang kerja, nggak sendirian moms gitu. Jadi di sini aku pengen kita bergandengan tangan. Jadi layer-layer itu seperti itu, dari mulai nggak tahu, kemudian kita belajar, jadi tahu, dan akhirnya kita menggunting pola yang salah supaya anak kita menjadi apa? Generasi. Anak kita kan generasi ya. Wallahu alam nih nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan kita masih mendamping atau tidak, nggak pernah ada yang tahu. Tapi setidaknya generasi itu kita bekali dengan hal yang terbaik. Gitu Coach-nya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau harapannya dari Coach Intan sendiri untuk program Mom as Coach ini apa sih, Coach? Harapannya, ini harapannya karena semakin nambah usia, semakin melo ya gitu ya. Jadi gini, mudah-mudahan mam semua yang ada di sini dan mudah-mudahan para ayah yang ada di sini mensupport para istrinya untuk mengikuti program ini ya. Jadi nanti ada pertanyaan, apakah ayahnya juga? Apalagi ayah mah harus, ayah kan pemimpin ya. Jadi kenapa aku pengen buat Mom as Coach ini? Karena pertama saya adalah orang yang sangat profesional. Saya kerja di Parnasikolo, saya kerja di area profesional, perusahaan corporate, kemudian saya belajar itu untuk bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik kepada klien saya, gitu coachnya awalnya kan. Terus lama-lama mikir, kalau klien berhasil, selesai kan tugas kita, iya nggak? Nah, kepikirlah ke saya, kalau anak saya terapkan dia seperti klien saya, namun dengan rasa sayang, rasa cinta, keilmuan, digabungin ilmu psikologi, ilmu coaching, ilmu pendidikan. Kok saya lihat kayaknya justru harusnya saya beloknya ke sini nih gitu. Justru saya harusnya ke arah yang ini nih. Tapi saya nggak bisa sendirian gitu. Akhirnya saya perdalam lagi ilmu coachingnya, saya belajar lagi ilmu psikologinya, saya belajar lagi ilmu pendidikannya, barulah pede coachnya. Jadi sebenarnya mimpi ini udah lama banget tuh. Tapi sekarang insya Allah dengan disupport teman-teman coach yang lainnya, saya ingin berbagi ilmu ini supaya para mama di luar sana tuh paham bahwa kita ini harus bisa memberikan hal yang terbaik buat anak kita. Bukan sebuah kesempurnaan. Nah ini harus dipahami, kalau super kan kayak sempurna ya gitu. Tapi ini sebuah hal yang kita harus pahami bahwa kita nggak bisa jadi ibu yang sempurna. Terima aja dulu itu. Karena secara ininya kan nggak ada manusia sempurna ya, tapi kita bisa menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah ini coachnya awalnya kenapa akhirnya saya pengen para moms ini mengetahui ilmunya. Jadi Moms as Coach itu adalah bentuk dari kami, para coach-coach yang hadir di Hijrah Coach. Kami ingin bergabung dengan latar belakang kami, dan ini sebagai bentuk ingin informasi kepada ibu-ibu semua bahwa bukan hanya seorang psikolog, siapapun itu adalah seorang ibu. Jadi yuk kita belajar sama-sama. Nggak perlu latar belakangnya psikolog. Terbukti Coach Nia kriminolog bisa jadi coach dan bisa jadi Moms as Coach. Kemudian Coach Abi ini biasanya ngurusin apa deh? Minyak ya Coach Abi ya? Perminyakan atau apa Coach Abi? Metalurgi Coach, logam dan material. So, bayangin ilmunya saya nggak ngerti dipelajarinya apa gitu. Tapi di balik apapun casing kita di luar sana, sehebat apapun kita di luar sana, ketika kita gagal mendampingi anak, kita gagal. Karena sebenarnya secara umumnya, secara wajibnya, itu tuh core-nya kita. Makanya dari situ saya mengajak para coach yang ada di Hijrah Coach dulu awalnya, yuk kita duduk sama, yuk kita bikin program yuk. Karena core-nya kita sehebat apapun kita di luar sana, kita ini ibu loh gitu. Ini justru pertanggungjawaban kita besar kelak di nanti di sana gitu. Kalau kita sibuk dengan semua yang hubungan duniawi, ini lupa. Waktu udah berjalan, ya kan? Jadi akhirnya inilah yang mencetuskan hadir program Mom as Coach. Dan insya Allah ini bisa diikuti oleh semuanya. Dan ini nggak berat. Jadi kalau ada omongan coach ini nggak berat, sama sekali nggak berat. Kita akan buat slide mungkin hanya ingin mengajarkan bagaimana
kita bisa memperbaiki apa yang dulu mungkin kita pernah salah sama anak, bagaimana memaafkan diri ini. Karena kalau kita nggak memaafkan diri ini, maka pola asuh kita ke depan akan kacau. Kenapa? Karena rasa bersalah itu terus menghantui. Jadi bagaimana kita memaafkan, bagaimana kita menerima diri ini, dan bagaimana kita bisa bergandengan sama pasangan dan sama anak-anak, untuk anak-anak ini menjadi generasi ke depan, dan tantangan mereka lebih dahsyat lagi. Itu sih coachnya. Masya Agak Allah. melo ya. Aku mendengar langsung hello gini ya kan. Thank you Coach Intan. Mungkin boleh sebelum kita masuk ke sesi Q&A barengan sama Coach Anissa Rani dan juga Coach Abi, mungkin boleh closing statement dari Coach Intan dulu untuk sesi Superhero Mom. Oh oke. Kalau dari aku, mungkin ini sering banyak banget di quote yang sering aku omongin ya, tapi aku berkali-kali akan selalu mengingatkan bahwa nggak ada orang tua yang gagal. Nggak ada orang tua yang buruk, nggak ada orang tua yang sempurna. Tapi kita bisa menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak kita dengan cara kita mau belajar, kita mau memaafkan semuanya, kita melihat ke depan dan yakini kasih izin Allah ya, kita bisa belajar ini semua, kita bisa bergandengan tangan semua, dan apapun materi hari ini gitu, ini adalah bentuk kami ingin kita para ibu dan ayah yang hadir di sini mensupport istrinya, untuk kita sama-sama belajar bahwa investasi itu bukan hanya sekedar tentang bagaimana dunia bisnis kita, tapi investasi itu adalah bagaimana kita bisa membuat anak kita menjadi yang terbaik. Anak kita legacy kita loh, itu dia. Itu coachnya. Oke, thank you Coach Intan. Jangan kemana-mana, kita mau masuk ke sesi Q&A sekarang. Aku boleh panggil Coach Abi dan juga Coach Anissa. Oke, thank you. Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A yang tadi sudah diketik di chat box ya dari Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kita akan menjawabnya satu pertanyaan satu narasumber. Oke, biar jadi semuanya pertanyaannya bisa kita cover. Mungkin ini pertanyaan pertama boleh dari Coach Anissa Rani dulu, dari ini Pak Win mungkin ya, atau Ibu Win. Berapa lama sebaiknya kita take a break dulu untuk menstabilkan emosi sementara saat itu kita sedang dibutuhkan oleh anak-anak? Nah, gimana nih Coach Anissa Rani? Baik, sebelumnya terima kasih Bu Win atas pertanyaannya. Pertanyaannya yang bagus sekali ini ya. Nah, ketika berbicara mengenai berapa lama, pada dasarnya itu balik lagi ya dengan kondisi masing-masing kita gitu ya, karena yang tahu kapasitasnya, yang tahu how to handle-nya itu pada dasarnya kita gitu. Sebenarnya istilah take a break ini kadang kita suka asumsikan gitu, take a break itu butuh waktu yang agak lama, kita butuh tidur, kita butuh berbalik arah gitu ya dari hal-hal yang membuat emosi kita menjadi tidak stabil. Tapi sebenarnya kalau saya boleh kasih simple tips, sebenarnya dengan menarik nafas gitu ya secara mendalam itu sebenarnya banyak manfaatnya gitu ya. Dengan menarik nafas saja sebenarnya sudah menurunkan tingkat stres kita gitu ya. Dengan menarik nafas juga memperbaiki sirkulasi darah kita gitu ya. Dengan menarik nafas juga kita menjadi lebih tenang gitu ya. Mungkin dengan yang yang beragama Islam mungkin kita bisa setelah tarik nafas istighfar gitu ya. Berupaya aja untuk senyum dulu gitu ya. Senyum dulu menghadapi apa yang dihadapi gitu ya. Kalau memang tadi kondisinya Bu Win tidak mungkin gitu ya berbalik arah untuk meninggalkan situasi tersebut. Tapi kalau memang pada saat Ibu menghadapi masalah-masalah yang memicu emosi kita menjadi nuansa-nuansa negatif, misalnya anak gitu ya, tiba-tiba misalnya berkata kasar atau misalnya lempar-lempar barang gitu ya, Ibu bisa sampaikan, "Nak, Ibu tidak suka misalnya dengan perilaku itu gitu ya. Ibu kesal atau Ibu mana sampaikan apa yang kita rasakan gitu sehingga anak mengerti gitu ya. Setelah itu nanti kalau Ibu sudah bisa mengontrol, anak juga sudah mulai tenang, kita bisa ngobrol dari hati ke hati, terutama untuk anak-anak yang sudah masuk usia SD gitu ya. Kita jelaskan kenapa kita tadi kesal atau kenapa kita marah atau kenapa, nah Ibu kesal, Ibu minta waktu dulu beberapa menit
nanti bisa nemenin kamu main lagi gitu ya. Nanti kita sampaikan setelah si suasana atau stabilitas emosi kita sudah terkendali, kita sampaikan gitu. Tadi mama marah karena kamu melempar barang. Jadi kita bukan, oh kamu bandel, kamu nakal gitu, hal-hal yang yang masih abstrak buat anak. Tapi kita konkretkan bahwa kita marah itu karena perbuatan apa. Dari situ kira-kira supaya kamu tidak melakukan itu, kira-kira kamu sebaiknya apa ya? Jadi bukan kita juga yang mengarahkan, kamu harusnya naruh barang begini-begini. Kita coba pancing dia untuk menemukan solusi juga atas tindakan-tindakan yang dia lakukan gitu, sehingga nanti dia paham ketika dia melakukan ini konsekuensinya ketika kamu lempar barang-barang kamu rusak dan mama tidak serta-merta bisa membelikan kamu kembali gitu ya. Jadi kita juga ajarkan bagaimana mereka bisa handle hal tersebut. Kurang lebihnya seperti itu, Coach Nia. Oke, thank you Coach Rani. Jadi kalau misalkan suami kita juga agak sedikit gimana gitu, menguji kesabaran kita ya gitu, kita boleh, ya Pak, sebentar, gitu. Kita nafas dulu ya, baru nanti berkomunikasi lagi. Oke, thank you Coach Nisa. Ya, selanjutnya ada pertanyaan, lebih ke statement kalau ini dari Ibu Esther, mungkin ini sama Coach Intan ya. Jadi ada istilah katanya, ibu itu nggak boleh capek, nggak boleh sakit. Karena kalau ibu sakit tuh serumah ruwet. Nah, jadi karena ada istilah inilah akhirnya timbul perasaan Ibu Esther ini harus selalu kuat gitu. Padahal gimana kecintaan? Ya, kuat gitu ya. Jadi gini, boleh nggak sih, ya tadi aku bilangnya di awal udah aku kasih tahu ya, jadi boleh merasa lelah ya boleh, ibu kan manusia ya. Terus kalau ibu sakit gimana? Ya nggak apa-apa Bu, istirahat aja gitu ya. Nah ini mungkin kita harus berdamai sama diri kita sendiri. Terkadang nih ya, aku nggak tahu nih kalau Bu Esther seperti apa. Cuman terkadang kita tuh pengen sebagai ibu semua itu di tangan kita yang menyelesaikan. Jadi ketika kitanya sakit atau kitanya lagi lelah, itu seolah-olah nggak ada yang bisa menggantikan tugas kita. Nah, berarti ini alarm. Alarm kenapa? Semakin dewasa anak, saatnya kita memandirikan anak kita. Karena kita orang tua nggak mungkin selalu ngurusin semua hal yang anak kita perlukan. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah anak kita diajarkan kemandirian? Kemudian bagaimana caranya mengenalkan kemandirian? Wah, jadi panjang lagi ya gitu ya. Karena sejatinya semakin dewasa anak, orang tua sebenarnya lelahnya sudah bukan di fisik, tapi lebih di pikiran. Kenapa? Karena sekolah makin tinggi gitu ya. Tapi fisik nggak boleh capek gitu. Dan harusnya pekerjaan lain sudah mulai diberikan kepada orang-orang lain. Boleh loh kalau misalnya ada yang mau bantuin gitu, nggak apa-apa. Jadi ketika kita menjadi sentral, pastikan dan yakini bahwa jangan sampai ketika sayanya sakit, kemudian atau sayanya lelah, semua terhenti. Artinya kita sebagai ibu belum bisa memanage dengan baik nih waktunya gitu. Nah ini mungkin yang harus dipahami untuk semua ibu. Gitu. Jadi bukan cuma hanya buat Bu Esther yang bertanya, tapi buat semua ibu ya. Jadi artinya ini alarm Bu. Ini alarm dalam diri yang harus kita cermati dan kita harus cari jalan keluarnya. Nah, sekarang kalau gimana cara simpelnya sekarang? Ya udah, sekarang lihat nih dari anak-anak mana yang bisa kira-kira tugasnya sudah anak-anak yang lakukan sendiri. Nah, ini meringankan. Jadi pada saat nanti ibu lelah, anak sudah bisa menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Seperti itu, pendelegasian. Oke, thank you Coach Intan. Selanjutnya untuk Coach Abi, ini ada pertanyaan dari Ibu Astri. Gimana sih teknik menghadapi anak yang sulit sekali mendengar kata-kata orang tuanya? Silakan Coach. Oke, terima kasih banyak Ibu Astri untuk pertanyaannya. Gimana caranya untuk anak yang sulit mendengarkan perkataan orang tua ya? Ya, betul. Ada dua, bisa reflect ke diri sendiri dulu, dan juga habis itu bisa kita tanyakan mungkin apa yang kira-kira anak itu pengen denger dari kita gitu ya ketika dia lagi ngerasain itu. Jadi kalau dalam berkomunikasi kita di Hijrah Coach nih, coachnya nggak cuma belajar coaching aja. Jadi kita di sini Hijrah Coach juga belajar mind practitioning namanya. Hijrah mind practitioning itu bagaimana kita mengetahui dominansi otak dari preferensi-preferensi yang dimiliki dari bagian-bagian otak itu, sehingga kelihatan kecenderungan-kecenderungannya seperti apa. Nah, sebenarnya ini bagus banget buat komunikasi.
Karena dalam komunikasi itu kan kita berbicara bukan dengan cara kita berbicara, tapi kita pengen memenuhi apa yang dia pengen dengar dari kita gitu. Jadi sebaiknya dilakukan itu juga. Nah, metodenya, gimana caranya, how to-nya, bisa pakai metode coaching. Gitu. Pokoknya seru banget ya metode coaching ini ya. Jadi bisa diaplikasikan di mana-mana gitu ya. Termasuk ya ini, serunya ini. Jadi bagaimana kita nanti bisa pakai framework yang kita punya dan kita pelajari di dunia coaching dalam bertanya sama anak kita. Gitu. Karena pertanyaan yang tepat di saat yang tepat dan poin yang tepat itu akan ibaratnya ya, kalau kita tanya itu kalau keran tuh kuncinya itu ngucuri langsung deres gitu, gitu. Cuman gimana caranya kita buka keran itu dengan cara yang tepat gitu. Itu yang mesti dilakukan, Bu, insya Allah. Oke, thank you Coach Abi. Nah, ini aku bisa nge-recap beberapa pertanyaan jadi satu, karena ini pertanyaannya mirip-mirip ya semuanya ya. Intinya ada pertanyaan dari Ibu Melinda, Ibu Eva, dan juga Ibu Tia. Jadi gimana sih cara mengatasi perasaan galau setelah cuti melahirkan, lalu harus kembali bekerja di luar, gitu kan? Mungkin dia merasa ragu karena harus menitipkan anak kepada pengasuhnya, terus juga ngerasa ada rasa bersalahnya, gitu. Itu gimana tuh mengatasinya? Ini mungkin boleh ke Coach Anisarani ya. Siap, Coach. Ya, baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bertanya tentang hal ini, gitu ya. Memang ini menjadi dilema tersendiri, gitu ya, buat ibu yang akan kembali lagi bekerja setelah melahirkan, gitu ya, dan masa cuti pasca melahirkan juga sudah selesai, gitu ya. Nah, yang perlu disadari adalah peran kita, gitu ya. Meskipun kita bekerja, tapi kita juga perlu tahu, gitu ya. Kita perlu komit bahwa peran kita juga sebagai istri dan sebagai ibu, gitu ya. Di mana hal itu juga penting untuk dilakukan secara komprehensif, gitu. Kalau misalnya memang ibu harus bekerja, gitu, misalnya karena ada tuntutan atau memang ya entah background-nya, entah ekonomi atau memang ingin terus aktif gitu ya untuk kebermanfaatan di satu perusahaan atau lingkungan gitu ya, itu sebenarnya tidak masalah gitu. Yang pertama adalah mindset kita bahwa alhamdulillah nih, berarti saya punya peran ganda gitu ya, dibutuhkan di luar sana dan dibutuhkan di dalam keluarga gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ya itu tadi, salah satunya adalah melibatkan anggota keluarga yang lain gitu ya. Kebetulan misalnya kita ada asisten rumah tangga, kita ada misalnya kakek nenek atau om tante gitu ya, yang menurut kita mereka sudah bisa kita kasih kepercayaan untuk mengambil alih peran-peran kita. Tapi kita juga tetap harus memonitor gitu ya. Kita dan bukan ibu aja ya, suami dan istri seperti yang saya tadi bilang gitu ya, sudah punya kesepakatan mau di mana nih, mau dibawa kemana visi keluarga kita gitu ya. Dan nanti kan akan diturunkan ketika memang misalnya ibu bekerja, anak harus sekolah, harus mengerjakan tugas gitu ya. Terus kemudian bagaimana dia bersikap di rumah gitu. Nah, itu juga harus pihak-pihak yang kita minta bantuan itu juga harus disampaikan gitu. Jangan sampai orang tuanya punya visi apa gitu, tapi akhirnya mbaknya di rumah misalnya karena kita biasa mengajarkan akhlak yang baik, terus kemudian di rumah mbaknya memberikan tontonan misalnya sinetron yang belum tepat ditonton oleh anak-anak, sehingga kan itu akhirnya menjadi satu permasalahan tersendiri lagi gitu ya. Jadi menurut saya ibu dan suami harus sepakat kira-kira nanti pada saat ibu bekerja hal-hal apa nih yang bisa dilibatkan oleh anggota keluarga lainnya, kemudian juga perlu dijabarkan kita nih mau seperti apa gitu ya dalam mengasuh anak atau pada saat meninggalkan rumah, keadaan rumah ini harus apa gitu. Nah itu dijabarkan, tapi tidak lupa juga kita harus melakukan ya evaluasi terhadap hal itu sudah dijalankan dengan benar atau tidak gitu. Dan yang terpenting ibu pun pada saat pulang kerja juga harus bisa meluangkan waktunya untuk bisa menemani anak sebelum anak itu misalnya tidur gitu, harus tetap menyempatkan meskipun tidak bisa. Kadang kan gini ya, kita berangkat anak masih tidur, kita pulang anak udah tidur, tapi kita tetap harus komit ada satu waktu di mana memang
kita menyediakan waktu buat mereka gitu ya. Oke, seperti itu kurang lebihnya Coach Nia. Terima kasih. Thank you Coach Nisa. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin ini dari tadi ada Pak Danang ya yang menanyakan, kenapa sih namanya Mames Coach? Kami bapak-bapak kayaknya merasa ini tidak boleh ikutan. Sebenarnya nggak gitu ya. Boleh mungkin Coach Intan, kenapa sih namanya Mames Coach? Oke, menarik nih. Jadi kenapa namanya Mom as Coach? Pertama, kita emang mau menguatkan ibu dulu nih gitu ya. Pertama, karena basic dari kita semuanya yang ada di sini, kita seorang mom semuanya ya. Dan keilmuannya tentu ada spesifik lagi gitu ya, yang memang kita fokuskan dulu ke ranah ibu gitu. Tapi nanti kita memang akan ada buat para ayah. Kenapa namanya juga spesifik ayah? Karena memang ada keilmuan yang memang nanti itu spesifikasinya ayah gitu. Nah nanti juga mungkin yang menjadi narsumnya bukan kami berempat gitu kan ya, tapi juga para coach-coach yang super dad ya, yang udah nyolek-nyolek saya juga, Coach Intan aku juga mau jadi super dad. Oke baiklah, super mom dan super dad gitu ya. Nah jadi lebih karena itu, jadi kita pengen biar lebih fokus gitu, lebih fokus. Cuma apakah ayah boleh ikut Mom as Coach? Boleh banget. Malah kalau bisa sama istrinya. Kenapa? Jadi karena kan mendidik anak itu bukan tugas, ini mindset yang salah zaman kecil dulu ya. Zaman mungkin ini Ibu Budi ya. Pada ketawa yang ketawa ngerti ya kan. Nah, pada waktu itu kan mindset kita kecil dikasih taunya adalah ayah kepala keluarga, ayah mencari rezeki gitu kan ya. Ibu di rumah mengurus anak gitu ya. Nah, itu yang salah, pola yang salah. Salahnya gimana? Maksudnya gini, tetap ayah kepala keluarga, itu tetap ya, ayah imam, itu nggak bisa diganggu-gugat ya. Tapi yang salah konsep ketika mengurus anak. Mengurus anak ini harus ada kerjasama tim antara ayah dan ibu. Karena tahukah ayah, ketika anak kehilangan figur ayah, yang terjadi adalah, nah, salah satunya nih, sisi leadership anak kita hilang. Nah, tahukah ibu segitu pentingnya peran kita ketika peran ibu hilang, maka yang hilang dari anak sisi empatinya. Nah ini yang nanti akan dibagi masing-masing. Jadi kalau mau ikut boleh banget. Jadi ayah memahami, oh ini toh tugas ibu. Oh ini berarti saya harus begini ya membackup istri saya. Nanti kalau kita nanti buat lagi yang untuk ayah, ibunya ikut. Istrinya ikut, biar apa? Oh ini toh tugas ayah, saling mengingatkan karena figur ayah, figur ibu harus lengkap di depan anak-anak. Itu dia. Jadi boleh ya Pak Danang ya, ajak istrinya ya. Karena kalau udah belajar ilmu parenting itu it takes two to tango ya. Yes. Kita jadi harus berdua untuk bertenggo bareng. Duet ini. maut. Duet maut. Oke, pertanyaan berikutnya ada untuk Coach Abi. Nah, selain meminta maaf nih Coach Abi nih, langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan untuk kita sebagai orang tua memperbaiki hubungan dengan anak atas kesalahan kita yang tadi kamu udah bilang tuh, memperlakukan mereka sebagai orang dewasa mini. Gimana Coach? Based dari experience-nya Coach Abi. Oke, terima kasih banyak Coach Nia. Ya. Memang betul ya, perjalanan hidup manusia itu kan nggak langsung tiba-tiba udah gede gitu ya. Tapi dia juga harus dari kecil dulu, dari teenager dulu, lalu kemudian yang besar. Gimana sih caranya gitu? Kalau udah terlanjur lah ya, udah terlanjur lah, kayak saya juga kemarin-kemarin kayak gitu ya, sebelum saya ikut coaching di Hijrah Coach gitu ya, udah terlanjur sama anak saya yang udah gede, yang paling gede nih, sekarang udah kelas 12. Ya, yang saya lakukan betul ibu itu keren banget kalau ibu sudah minta maaf. Memang betul kita harus minta maaf dulu sama anak, lalu tentu saja nggak cukup di situ, tapi what's next gitu. What's next-nya adalah kita sama-sama. Karena kita adalah posisinya mau jadi partnernya dia, maka kita akan berusaha memperbaiki posisi kita dulu. Jangan sampai kita ada di atasnya dia. Tapi kita bareng. Yuk kita jalan bareng yuk. Kita mau ngapain nih? Apa sih yang salah kemarin itu? Kita reflect. Lalu apa sih yang bisa dilakukan berbeda? Mungkin yang saya bisa lakukan berbeda. Yang kamu mau seperti apa? Sosok saya seperti apa yang bisa bantu kamu ke depannya? Atau mungkin pada saat dia mungkin lagi ketemu mentok di kejadian itu gitu ya. Jadi kita bisa tanya, kita reflect balik yuk, kemarin pas kamu lagi kayak gini,
Apa sih yang ada di pikiran kamu? Gitu. Apa peran saya sebagai ibu atau apa peran saya sebagai bapak yang kamu harapkan? Apa yang selama ini saya lakukan, apa yang berbeda yang kira-kira dari yang selama ini saya lakukan sebagai ibu yang bisa saya perbaiki atau diimprove untuk bisa lagi bantu kamu mencapai apa yang kamu mau. Karena memang at the end of the day tujuan kita kan adalah untuk memaksimalkan potensinya gitu ya. Dan resource yang kita bisa pakai itu adalah sepenuhnya di tangan anak. Bolanya itu ada di anak. Apa yang dia kepengen, atau peran kita seperti apa yang dia butuhkan, itu dia semua yang tahu. Jadi kita mesti gali itu. Lalu kita coba tanya dan meet both ends. Dari kita sendiri dan dari anaknya. Mungkin seperti itu Coach-nya. Nggak instan ya. Yeah. It takes time. Ya, but it has to be done fast. Oke, sip kalau begitu. Oke, ini ada satu set pertanyaan, jadi kayaknya aku mau minta pendapat dari Coach Anissa Rani, Coach Arita, dan juga Coach Abi Mas Willy nih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bilang gimana sih caranya kalau misalnya support system di rumah justru tidak mendukung gitu kan. Ada yang mungkin suaminya cuek ya, atau mungkin suaminya suka mengkritik gitu. Gimana sih, aku tuh udah capek loh ngurusin rumah tangga gitu, tapi kok nggak didukung sih sama suami gitu kayaknya. Boleh mungkin dari Coach Anissa Rani dulu ya. Baik, aduh saya turut prihatin ya kalau memang ada dari beberapa ibu-ibu yang merasakan hal seperti ini, atau bahkan kadang kita juga pernah juga merasakan hal ini gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah kita akan menjadi down gitu dengan hal tersebut, atau justru hal ini menjadi pemicu kita gitu ya untuk paling tidak memperbaiki keadaan ini gitu ya. Yang pertama gitu ya, tentunya kita perlu membangun komunikasi yang lebih baik lagi, entah dengan pasangan, entah dengan anak maupun maupun dengan anggota keluarga lain yang kebetulan tinggal bareng dengan kita gitu ya. Ketika kemampuan komunikasi kita sudah bisa dilaksanakan dengan baik, insya Allah gitu permasalahan-permasalahan ini bisa diselesaikan paling tidak dengan pasangan gitu ya. Ketika memang tadi ada ya kritikan dari suami gitu ya, yang rasanya nyelekit, kamu ngurus anak aja nggak bisa, misalnya kan ada ya penyampaian suami seperti itu gitu ya. Kok anak jadi begini nih, pasti kamu nih kurang jagain yang benar gitu. Aduh, rasanya tuh pasti nyelekit banget gitu ya, padahal dia nggak tahu kita seharian udah babak belur gitu ya, udah nyiapin makanan, nganterin anak sekolah, les gitu, nemenin dia belajar, nemenin dia main. Suami dengan entengnya pulang kantor gitu ya, misalnya berbicara seperti itu. Pertama kita terima dulu aja gitu ya, terima dulu, karena kalau kita sautin tensi sama-sama lagi tinggi gitu ya, akhirnya nanti proses penyelesaiannya tidak maksimal gitu ya. Nah yang namanya suami, yang namanya pasangan gitu kan tentu juga ada hilafnya gitu ya, mungkin dia ada tekanan-tekanan di kantor sehingga pulang ngelihat rumah berantakan, akhirnya timbullah kata-kata ngurus anak aja nggak bisa gitu ya. Nah nanti ketika keadaan misalnya sudah mau tidur, atau nggak usah mesti hari itu juga, misalnya nanti pada saat weekend suasana lagi enak, itu bisa kita ungkapkan ke suami, kita sampaikan, kita harus terus terang, papa sebenarnya waktu kejadian ya, kita spesifikin aja tuh, waktu kamu pulang kantor hari Selasa jam 9 malam ngelihat rumah seperti itu, kamu tuh mengungkapkan kata-kata aku tidak bisa mengurus anak. Kita clearkan, maksud kamu sebenarnya apa sih gitu ya. Kita tanya ke beliau gitu, harapannya apa, dan kita juga bisa mengungkapkan bahwa seharian itu kita juga sudah melakukan hal-hal ini gitu ya. Sebaiknya gimana ya gitu. Atau kira-kira kamu juga bisa support aku dalam hal apa nih gitu ya. Jadi itu komunikasi juga perlu dikembangkan dengan baik, dan kita juga sampaikan bahwa ya kita tidak telan aja gitu ya gitu. Kemudian yang kedua, ketika mendapat kritikan misalnya atau tidak disupport dengan anggota-anggota keluarga lainnya gitu ya, itu juga perlu disampaikan gitu. Makanya kita perlu di sini yang namanya gabung dengan komunitas-komunitas yang lebih baik gitu ya. Terus kemudian menambah ilmu, menambah keterampilan, sehingga yaitu pengasuhan kita terhadap anak maupun peran kita di dalam rumah tangga menjadi lebih baik gitu. Coach Nia, terima kasih. Oke, thank you. Coach Abi, mangga.
Terima kasih Coach Nia. Wah, menarik ya. Kalau tadi Coach Rani udah cerita dari sisi both ends gitu ya. Kalau aku mungkin ambil sisinya dari kita sendiri ya. Kalau kita dibalikin ke diri kita sendiri seperti apa gitu. Sebaiknya, maksudnya dari antisipasi dari kita sendiri seperti apa gitu. Kebayang nggak Ibu kalau misalnya, tadi kata Coach Nia ya, it takes two to tango gitu ya. Kebayang nggak kalau kita tango, tapi yang maju kaki kanan terus gitu. Apakah itu nari tango namanya gitu ya? Atau jangan-jangan main engklek ya, yang zaman dulu. Nggak kayak gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kalau mau tango yang cantik, yang ciamik, itu kadang-kadang kaki kanannya mesti 2 kali, terus kaki kiri 2 kali, terus ke belakang gitu ya. Jadi ada saatnya ketika kita menjadi kaki yang di depan, maksudnya leading gitu. Ada juga saatnya kita jadi supporting dan menjadi pemandangan aja, cukup menjadi pemandangan gitu ya untuk suami. Nah, lebih ke situ sih. Jadi, nah menariknya nih, gimana caranya sih gitu. Untuk kadang-kadang kan kita suka ngerundel ya di hati, gimana sih nah kok Pak suami nggak ngerti banget gitu ya, aku lagi ini lagi itu, kadang-kadang ya itu manusiawi lah ya. Gimana sih caranya tuh? Nah ini satu lagi yang menarik dari ilmu hijrah mind, Coach Nia. Jadi bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri, kita kayak apa sih sebenarnya orangnya gitu. Nah dengan mengenali itu otomatis kita jadi tahu kalau orang lain tuh juga berbeda sama seperti kita gitu. Nah, untuk dengan spesial untuk suami dengan spouse itu bisa kita jadikan team interpretation gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat apa yang kira-kira saya lagi butuhkan nih ketika dalam situasi seperti ini. Oh, begitu juga ketika dia mungkin lagi membutuhkan bantuan gitu ya. Itu bisa saling melengkapi coachnya. Karena dengan mengetahui apa potensi yang kita punya, lalu apa potensi blind spot yang kita punya, itu kita bisa jadi lebih tahu lagi tentang diri kita sendiri, dan kita belajar untuk menerima diri kita nomor satu. Lalu kemudian kita juga jadi aware, oh iya ya ternyata suamiku tuh kalau lagi capek dia suka kayak gitu, oh, berarti aku di sini I have to step in gitu. Nah kemudian dari situ kan jadi ada improvement di kehidupan rumah tangga kita. Gitu kira-kira seperti itu jadi jawaban aku. Terima kasih Coach. Thank you. Coach Intan. Baiklah. Sedikit aja, karena sedikit ada pertanyaan terakhir soalnya. Baiklah, sedikit aja aku ya. Gimana kalau support system kita nggak mendukung ya? Di sini spesifik suami apa support system semua nih, Coach Nia? Pertanyaannya semuanya menjurus ke suami sih. Oke, baiklah. Pasangan sama suami itu kayak ini ya, aku mencintai namun kadang aku membencinya gitu ya. Oke. Kalau support system nggak mendukung gimana caranya? Tadi udah dijawab oleh Coach Ebi sama Coach Nisa ya. Jadi kalau di aku simple aja. Kalau ada hal-hal yang kita mau omongin sama suami gitu ya. Pertama, suami itu jangan dibawelin. Kalau dibawelin, dia nggak menangkap apa message dari bawelnya kita. Sedangkan kalau ibu tuh kalau udah bawel maunya gitu ya. Nah yang kedua, tadi Coach Anissa juga udah bilang cari waktu yang tepat. Nah waktu yang tepat kapan sih? Bahasa tempat tidur. Kenapa? Karena pada saat di atas kasur, udah rilis, mood-nya udah enak, istri pasti tahu deh mood enak suami itu kapan. Maka bahas hal-hal itu. Nah, ketika membahasnya apa yang ketidaknyamanan kita, jangan kayak didikte, ya kan? Cuma kadang-kadang di kita nih kan, ini ada, kalau aku ngomongin kayak gini, pasti ada yang ngomong gini, aduh, males banget harus bebe sama suami, gitu kan? Aduh, males banget. Jangan salah, kalau kita ingin mengubah seseorang itu, ada kalanya nggak bisa kita dengan cara yang kasar. Nanti dia patah. Patah itu Kak, jadinya apa? Lebih galak, lebih nggak mengikuti kita. Tapi kalau kita bisa ambil hatinya, ya kan? Kita ambil sisi kewetaan kita, pelan-pelan, besi aja, dia bisa kok lama-lama mengikuti bentuk, padahal dia basicnya keras tuh. Cuman kita harus dapat momennya seperti apa. The power of communication. Nah, nanti kita belajar ya di Mom as Coach nanti bagaimana kita memahami karakter pasangan kita dengan baik. Oke. Satu pertanyaan terakhir mungkin untuk Coach Intan ya. Gimana kalau dengan ini tadi ada pertanyaan sebentar untuk yang single parent. Gitu. Oke. Ya, gimana caranya untuk mendidik anak-anak kita untuk mempunyai sense of leadership? Ya. Mungkin kehadiran bapaknya tidak ada atau gimana? Oke. Buat para single parents tidak masalah karena kondisi apapun kita, pertama syukuri. Apapun kondisi kita nggak boleh membanding-bandingkan dengan kondisi orang lain karena kondisi kita itu udah pasti yang terbaik yang diberikan oleh pencipta kita gitu ya. Nah, lalu timbul pertanyaan,
Gimana dong? Berarti figur ayah atau figur ibunya ini nggak lengkap gitu kan. Figur ayah yang tidak ada bisa diisi dengan sosok pria di keluarga. Bisa misalnya kakek kalau ayah kita masih ada, bisa om, bisa mungkin kalau orang Sunda tuh kalau kakakku tuh bilangnya uwa ya. Apa kalau bahasa Indonesianya uwa tuh apa ya? Jadi artinya sosok pria itu, sosok ayah bisa digantikan dengan sosok laki-laki dewasa lainnya yang memang punya karakter yang cukup kuat di keluarga. Nah, makanya kalau misalnya itu sering ajak-ajak tuh ke rumah kakeknya, atau misalnya lihat ke rumah uaknya, ke rumah saudara yang laki-laki yang memang mempunyai karakter laki-laki yang cukup kuat. Nah, itu bisa menjadi role modelsnya dia. Karena jangan sampai nanti dia nggak mendapatkan peran yang baik dari rumah, ketemu lingkungan, figur ayahnya diambilnya adalah yang salah. Nah, ayah di sini bukan ayah aja, bisa temen. Wah, temen gue keren banget ya. Wah, mantep nih dia bisa. Tapi sebenarnya temennya negatif. Itu yang dikhawatirkan. Jadi, tapi poin di sini adalah jangan bersedih buat para single moms gitu ya, single parents. Peran-peran itu bisa tergantikan posisinya oleh keluarga yang lain yang mempunyai karakter yang baik. Gitu, Kak Nia. Oke, thank you Coach Intan. Alhamdulillah ya sudah hampir 2 jam nih kita ngobrol-ngobrol bersama gitu kan. Mungkin sebelum aku tutup boleh closing statement dari Coach Anissa Rani dan juga Coach Abi. Enggak? Baik. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang masih tetap stay nih sampai penghujung acara kita gitu ya. Closing statement dari saya ya yang pasti pertama kali ya bersyukur gitu ya, bersyukur kita dikasih peran ini dari Allah gitu, bersyukur kita bisa mendapatkan anugerah ini menjadi seorang ibu yang mungkin ya tidak semua bisa mendapatkan kesempatan ini gitu ya. Yang harus dilakukan adalah yuk kita terus belajar, kita terus introspeksi diri gitu ya, kita terus memicu diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, yang insya Allah ini bermanfaat untuk anak kita, suami kita, dan anggota keluarga lainnya gitu ya. Dengan begitu, dengan kita belajar di tempat yang benar gitu ya, mungkin nanti ibu-ibu juga bisa berpartisipasi dengan acara yang akan kami adakan, yaitu Mom as Coach gitu ya. Dengan kita bergabung di komunitas yang mendukung, dengan kita tambah lagi ilmu kita, insya Allah gitu ya, peran sebagai ibu ini, peran sebagai orang tua ini akan kita jalani dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kenyamanan, dan insya Allah yaitu tadi ujung-ujungnya kita bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang hebat dan kuat, insya Allah. Terima kasih Coach Nia. Oke, silakan Coach Abi. Terima kasih Coach Nia. Waduh, diborong nih semua sama Coach Nisa. Aku hanya aja bersyukur. Aku setuju banget Coach. Mau bagaimanapun juga yang pertama kali harus kita lakukan adalah bersyukur, dan juga harus jangan lupa, jangan cuma bersyukur aja, tapi juga istighfar untuk apa saja yang telah kita lakukan yang kurang tepat mungkin di mata Allah. Jadi kita harus memperbaiki gitu dengan cara bagaimana. Kita harus tahu diri sendiri, kita seperti apa, lalu kita ada di mana, where we are gitu. Terus kita harus menjadi orang yang seperti apa gitu untuk bisa lagi memberikan kontribusi. Untuk let's just make ourselves to be the best out of us gitu. Bagaimana caranya gitu. Kita harus cari tahu supaya kita bisa lagi memberikan banyak kontribusi spesial gitu ya, à la carte untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, khusus anak-anak kita kalau di sini kita ngomongnya, dan juga terutama untuk agama dan umat. Seperti itu Coach Nia. Oke, thank you Coach Abi. Baik, terima kasih sekali lagi aku ucapin untuk Coach Intan Erlita, Coach Abi Masulili, Coach Anissa Rani atas waktunya, atas sesi sharingnya untuk hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Semoga sesi sharing hari ini bisa memberikan insight ya untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Dan jangan lupa, as parents, we are in a league of our own. We may not be a superhero with a cape, but we are superhero in our own way to our family. Saya Nia Kusuma beserta tim manajemen yang bertugas undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan sama webinar yang berlangsung. Kita ketemu lagi bulan depan ya. Have a great weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Foto. Foto dong, Coach Mia. Aku selalu lupa kalau foto. Oke, kita foto bersama. Mas Wira sudah standby kah untuk foto? Mams on cam yuk. Sudah siap. Ayah-ayah juga. Boleh ya teman-teman, kita on cam semuanya. Sip. Oke, boleh dimulai Mas Wira, silakan. Oke, baik. Dalam maba saya mohon ditahan karena ada 3 layar ya, jadi mohon ditunggu. Dalam hitungan aba-aba 1, 2, 3. Oke. Lagi, mohon tunggu sebentar di slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi mohon ditahan. 1, 2, 3. Oke. Sip, kalau gitu terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu bulan depan ya di Minisari Parenting lagi, Road to Mom as Coach. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.